Halo sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian mendapat updatean terbaru, video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita dari Krisentia Aurin Monik dari mkumparan.com yang berjudul Diganggu Penunggu Gaib Rumah Eyang. Jadi ini dia ceritanya. Saya lahir dari keluarga yang berketurunan Jawa, lebih tepatnya Yogyakarta. Namun saya dan orang tua saya tidak tinggal di Jogja. Jadi setiap hari raya Natal dan Lebaran kami pulang ke Jogja untuk merayakan bersama keluarga lainnya. Kebetulan eyang kakung saya merupakan keturunan dari Sultan Hamengkubuwono II. Sehingga di Jogja letak rumah saya tidak jauh dari keraton atau pusat kota. Jika teman-teman berkunjung ke Taman Sari Water Castle, lalu naik tangga sampai atas dan melihat pohon sawo yang tinggi, disitulah letak rumah eyang saya. Kalau dulu orang yang bisa punya rumah di lingkungan keraton hanya orang yang memiliki keturunan dari keraton. Kira-kira apa ya yang ada di pikiran teman-teman ketika tahu rumah saya letaknya dekat dari keraton? Apakah keren, tidak menyangka, atau bahkan kaget? Pertama kalinya saya menginjakkan kaki di rumah eyang sekitar tahun 2011. Jujur, saya merasa sangat keren karena saya tidak perlu memakan waktu yang lama untuk pergi ke keraton dan destinasi wisata lainnya. Dari pertama kali saya menginjakkan kaki di rumah eyang, saya tidak pernah merasa takut dan tidak merasa terganggu oleh hal-hal yang tidak terlihat. Namun ada satu malam yang mengubah semua rasa takut saya. Pada malam itu saya tidur dengan eyang putri dan mama. Dengan posisi saya tidur di tengah, eyang memang suka tidur dalam keadaan lampu dan kipas yang mati. Saya tidak tahu jam berapa pada saat itu, tetapi saya terbangun dengan keadaan tidak bisa melihat apa-apa. Saya merasa seperti ada kuku tajam yang menggaruk-garuk telapak kaki saya, dan itu tidak terjadi hanya satu kali. Kali pertama yang saya menggeser kaki dan mencoba untuk tidur kembali. Namun saya merasakan garukan tersebut untuk yang kedua kalinya. Masih dengan respon yang saya berikan sebelumnya, yaitu menggeser kaki, namun kali ini ke arah yang berbeda, dan untuk yang ketiga kalinya masih terjadi hal yang sama. Setelah garukan ketiga itu, saya berusaha keras untuk tidur. Keesokan harinya saya menceritakan kejadian tersebut ke om saya. Om saya bilang bahwa om yang menggaruk kaki saya. Jika dipikir-pikir, untuk apa om masuk ke dalam kamar yang gelap hanya untuk mengganggu saya? Setelah itu saya tidak pernah bertanya atau bahkan membicarakan pengalaman saya dengan anggota keluarga lain. Setiap kali saya datang untuk berlibur ke Jogja, kejadian malam itu seakan menghantui pikiran dan rasa takut saya. Suatu waktu ada topik pembicaraan yang mengarah ke cerita horor dan saya memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman saya. Siapa sangka ternyata tidak hanya saya yang pernah diganggu, namun anggota keluarga lainnya dan tamu yang datang juga pernah diganggu. Bentuk rumah eyang seperti Jawa kuno, jendela besar berwarna hijau dan memiliki halaman yang luas. Di depannya terdapat pendopo Jawa yang biasanya digunakan untuk kumpul keluarga. Rumah yang letaknya strategis dekat dengan alun-alun kidul, terdapat dua pohon beringin besar, beringinnya yang kembar.
5 menit jalan kaki ke Pasar Ngasem dan dekat dari keraton membuat rumah eyang saya beberapa kali akan dijadikan lokasi syuting film. Saat memilih lokasi syuting film biasanya dilakukan yang namanya survei tempat. Begitupun dengan rumah eyang. Prosedur bersama kru dari 2 stasiun TV yang berbeda datang untuk melihat rumah eyang. Namun hal yang mengejutkan ketika kedua stasiun TV tersebut tidak dapat menggunakan rumah eyang sebagai lokasi syuting, padahal mereka sangat tertarik. Eyang menanyakan mengapa rumahnya tidak digunakan pada saat produser pertama datang dan bersiap untuk memulai syuting. Ternyata kru yang membantu diganggu oleh hal yang tidak terlihat. Begitupun dengan produser yang kedua, mereka mendapat laporan bahwa artis yang berperan dalam film tersebut diganggu oleh hal yang tidak terlihat. Itulah yang menyebabkan produser beserta kru lainnya tidak jadi menggunakan rumah eyang sebagai lokasi syuting. Dari cerita mengenai produser tersebut, sudah dapat dipastikan mereka diganggu oleh penunggu rumah eyang yang tidak suka rumahnya digunakan sebagai lokasi syuting. Semenjak itu, sebisa mungkin eyang menjaga rumah tersebut agar tidak dikunjungi banyak orang, terutama orang yang bukan keluarga. Selain untuk menjaga kenyamanan orang yang tinggal di rumah, kami juga menjaga kenyamanan hal yang tidak terlihat. Hal tersebut kami lakukan agar kejadian diganggu oleh penunggu tidak terlihat di rumah eyang ini tidak terjadi lagi.